rapat-rapat yang lain yang sebelum-sebelumnya juga rapat-rapat ini kan tidak hanya ini menentukan sifat menentukan besaran, kemudian ini diteruskan kepada Bapeda dan Bapeda juga kita undang ya sekwan ada karena sekwan itu kan bawahnya sekda. Ya. Kalau sekwan itu sendiri tahu nggak tentang jatah-jatah itu? Ya karena ini kan formal kita berikan kepada Bapeda ya tahu saja masa nggak tahu dan bagaimana terus kemudian beliau juga ada stafnya yang jadi penghubung masa pikiran saya seperti itu masa nggak tahu gitu. Saya Ada bisa jawab yang dulu ya. Ya kan coba. Jadi siapa aja yang tahu ini coba kita. Ya mulai dari Pak Heru dulu juga Pak Heru ya tahu, kemudian semua sekda itu tahu Pak. Jadi siapapun sekdanya pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu karena nanti termasuk sekda yang jadi kecil yang terakhir ya tahu Pak Wakil Pak Rudi. Makanya tahu juga. Ya tahu Pak. Ya tinggal masa kerja dia masa kapan kan gitu saja. Karena masa kerja beliau di kapan. Kalau masa kerja beliau itu adalah masa kita itu menyusun APBD atau APBD, ya beliau tahu. Jadi kalau Pak Heru, sekdanya Pak Heru juga tahu. Tahu. Pak Heru juga tahu. Tahu. Kalau sekdanya Pak Joko, siapa? Pak Adi Karyono. Pak Adi Karyono. Adi Karyono. Adi Karyono. Iya, dia tahu Pak. Tahu Pak. Iya, tahu. Terus taksi Pak terus. Iya. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Sehingga untuk saudara saksi ini dan tidak ya. Ikuti apa yang kami ucapkan. Yang berjanji itu adalah saudara. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Oke, selesai Pak. Karena dulu. Tidak hanya jadi kegiatan saya yang di luar itu yang tidak Pak, tidak itu berbeda-beda Pak. Ya, beda-beda. Itu membantu saya pada aktivitas saya di luar dewan. Nah sementara untuk kegiatan saya di luar berkomunikasi dengan masyarakat itu yang yang mendampingi saya memfasilitasi itu adalah DPR. Nah apa saja yang termasuk reses, termasuk kemudian dengan
Iya. Termasuk ada proposal masuk terkait dengan untuk kebutuhan apa ya sekitar kehidupan masyarakat itu juga sudah Iya. baik. Kalau saudara ada seperti ini, apa itu juga sama seperti itu? Saya tidak bisa mengatakan itu, Pak, karena saya tidak tahu. Kalau saudara bisa mengatakan, tadinya soal saksi itu adalah mengetahui. Iya. Saya tidak tahu. Dan tidak harus dikatakan, tapi dikatakan di dalam. Iya, saya tidak tahu. Jadi begini, bahwa ada COVID dan itu juga secara legal formal memang dibenarkan. Saya itu apa namanya punya menyampaikan aspirasi dari pokok-pokok pikiran, karena di dalam undang-undang nomor 23. Jadi yang pertama itu adalah hibah bos, tapi kemudian sejak tahun 2022 hibah bos ini tidak lagi disalurkan melalui provinsi, tetapi langsung ke kabupaten kota. Nah ini sifatnya transitur. Jadi dia itu hibah yang diturunkan dari pemerintah pusat ke kabupaten kota, tetapi ditransitkan dulu di provinsi, lalu kemudian di provinsi mendistribusikannya ke kota-kota sesuai dengan jumlahnya yang sudah ditentukan. Tapi sekarang sejak tahun 2022 hibah bos itu tidak lagi ditransitkan melalui provinsi, tetapi sudah langsung ke kota. Itu karena bos itu dari Pusat. Ya. Kemudian yang kedua itu ada hibah reguler. Ya, hibah reguler. Hibah reguler itu dari APBD masing-masing. Kabupaten kota dan provinsi. Ada. Jadi hibah reguler. Kemudian yang ketiga itu ada hibah koningent, ada hibah COVID. Ini dari APBD provinsi ya. Iya. Siapa yang eksekusi Sebenarnya yang punya kewenangan untuk melakukan eksekusi apapun itu adalah pemerintah daerah. Tidak apapun. Iya. Kalau di artikel U20 ini mengatakan kita bisa melakukan banyak perusahaan yang eksekutif, tapi dalam tadi yang untuk mengatakan para itu. Betul. Terus saya kok tidak apa lagi? Yaitu hibah COVID itu. Oke. Ya. Kalau COVID itu bagaimana? Jadi kalau COVID itu adalah yaitu tadi aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui anggota dewan. Kemudian anggota dewan atau pimpinan dewan seperti saya itu meneruskan aspirasi itu kepada gubernur, karena memang apa namanya tujuan, jadi proposal itu ditujukan kepada gubernur, bukan kepada kami. Jadi judul proposal itu kepada yang terhormat gubernur Jawa Timur. Sejak saya jadi anggota DPRD, artinya sejak tahun 2004, bahwa itu memang sudah ada. Sudah ada. Ya. Apakah sah? Oh tidak. Dari COVID yang tahun 2004 sampai sekarang ini, teknis pelaksanaannya juga sama kan? Ya ada perbaikan-perbaikan Pak. Kalau dulu bahwa itu tidak masuk di dalam program SIPD. Ya, jadi tidak masuk dalam program sistem informasi pembangunan daerah. Nah, tapi berlakunya undang-undang tentang apa ya? Bahwa kemudian segala rencana pembangunan daerah itu termasuk semua rencana kegiatan itu harus dimasukkan dalam SIPD. Jadi program sistem
Termasuk saya, itu ada yang kolam-kolamnya itu membuat rekapitulasi. Jadi rekapitulasi berdasarkan pada rekapitulasi itulah kemudian disampaikan di sana, gitu loh. Jadi tidak fisiknya ke Pak B, ya. Jadi tidak fisiknya, gitu loh. Nah nanti fisiknya itu bisa bersamaan, tapi biasanya kalau sudah bersamaan itu kan pada waktu yang sama akan menumpuk, gitu loh. Jadi terus kemudian dibikin rekapitulasinya dulu, disampaikan. Nah kemudian dari penyampaian itu apakah mana yang diterima untuk ditindaklanjuti, itulah yang disampaikan. Ya. Korlap itu adalah namanya koordinator lapangan. Dia tidak pernah ditunjuk siapapun, ya, dia tidak pernah kalau saya, ya itu mereka yang membantu mengkonsolidasi, mengkoordinir dari di wilayah-wilayah itu orang-orang yang akan masyarakat yang akan menggunakan. Ya. Terkait dengan penunjukan daripada pekerjaan itu sendiri, Iya. pribadi, Iya. sehingga kolom A, kolom B ada di daerah mana Iya. yang akan membantu untuk mengumpulkan dari masyarakat. Betul gitu ya? Betul. Kalau dalam sendiri daerah mana? Ya daerah Sekolah itu ada, daerah Gresik ada juga, daerah Lamongan ada, kemudian ya di Sumenep ada, ya Pamekasan ada, karena pada waktu itu sebelum tanggal 22 sebelum bulan Februari saya masih juga berangkat sebagai ketua partai, ketua partai ini. Selain kolom, itu juga tidak ada tidak ada klasifikasinya, Pak. Jadi bisa per kabupaten, bisa juga per kecamatan dan seperti itu. Jadi pun juga dia sudah diminta sebagai koordinasi atau mengkonsolidasi teman-teman di situ, dia juga tidak mengkonsolidasi, memang tidak ada ikatan yang apa. Jadi setelah ini anggota dewan, Iya. serapa ya? Ya sudah. Ya, Betul. Betul. Nah, ini mau kabupaten berapapun salah dia. Ya terserah. Ya. Satu kabupaten ada 10 kabupaten. Ya tidak apa-apa. Jadi sudah berapa kabupaten? Saya kalau di Sidoarjo ini juga tidak bisa terhitung, karena berganti-ganti gitu loh Pak. Iya berganti-ganti. Jadi misalnya tahun anggaran ini si A, tapi karena kemudian di situ juga sudah tidak untuk tahun depan tidak lagi ada yang mengajukan, ya si A ini sudah tidak lagi apa. Jadi kecamatan yang berbeda kan gitu. Jadi tidak berganti-ganti Pak. Ya. Dengan kolom ini apakah juga sama nggak dengan istilah pendamping? Atau beda? Beda Pak. Beda. Pendamping itu apa? Gini, kalau pendamping itu, jadi setiap anggota DPRD bukan pimpinan, itu dia punya staf pendamping. Staf pendamping itu yang kemudian juga dia di-SK-kan oleh DPRD. Jadi dia memang
ya staf pendamping anggota dewan yang kemudian dia punya hak jadi staf anggota pendamping anggota dewan punya hak. Yang haknya itu dipenuhi oleh sekwan. Misalnya yang punya miliaran gitu lah misalnya. Dia ada gaji apa dan itu dibebankan oleh dari anggota dewan seperti itu. Ada di COVID pada waktu itu. Ya, maka kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan usulan penyempurnaan RKPD. RKPD itu adalah rancangan kegiatan pembangunan daerah. Nah, ini syarat itu munculnya di situ, Pak. Di penyempurnaan RKPD di situ munculnya. Karena memang di bawah pokir yang ada di APBD tahun 2021 itu dari penilaian Mendagri itu juga sangat tinggi. Sangat tinggi. Dia mencapai kalau saya tidak salah itu 2 triliun 500 sekian. Gitu kan. Dan melambai 10%. Nah, kita dipanggil ke ke Mendagri, diterima oleh Pak Mendagri sendiri, bahkan di rumah dinas beliau. Beliau meminta supaya kita memperbaiki konstruksi yang seperti itu. Nah, memang terus kemudian saya sampaikan kepada Pak Mendagri sebagai ketua DPRD, saya sampaikan kepada Pak Mendagri, Pak, izinkan saya untuk mematuhi aturan saran itu, tetapi tidak bisa langsung. Artinya tidak bisa langsung yang semula itu sudah sekian persen, bahkan dari sekian persen itu ya amburadul kondisinya, terus kemudian banyak tolong nanti dihukum oleh teman-teman ya bahasa buyut ya. Jadi begini Pak, sebenarnya rekapitulasi sudah ada fisik proposalnya. Fisik proposalnya sudah ada. Jadi rekapitulasi fisik proposal ada, tetapi itu kan belum diserahkan ke eksekutif lah begitu, seperti komisi verifikasi. Atau verifikasi itu cukup ada di sektor aja. Nah, sebenarnya kalau perlu itu tidak seperti itu. Yang memverifikasi adalah OPD. Ya. Baik. Rekapitulasi itu dibawa oleh aspirator, maksudnya Pak, diserahkan kepada penghubung yang dewan. Betul ya. Ketika yang di Pak Ahudi ini tidak ada proposal kan? Sudah dengan proposal Pak. Sudah dengan proposal Pak ya. Ya begitu loh. Tapi kan kalau Pak Aktif diminta untuk memasukkan satu persatu kan berat ya. Maka dia minta di daftar misalnya rekaman misalnya. Ya, daftar rekamnya saja. Ini silakan kepada
Nah, bisa juga itu diserahkan langsung pada Pak Akif dan Pak Akif menerima, tapi bisa disarankan oleh Pak Akif dan langsung itu diserahkan kepada Biro Umum, gitu loh Pak. Ya. Ya. Bukan, yang bisa langsung Pak. Jadi mekanisme yang mereka bangun kan seperti itu. Jadi ke Biro Umum dulu, nanti Biro Umum mendistribusikan. Jadi keputusan itu apakah ada semacam seolah apa ada seperti itu? Ya, bukan hanya depan. Ada contohnya saya apa? Maksudnya tidak masuk dalam berikutnya. Kita itu tidak bisa Atau menentukan. memang saat itu sudah rekaman seperti ini, maka anda kan sudah penganggarannya di bulan apa di bulan November. Jadi begini Pak, tidak semua proposal itu yang diajukan oleh masyarakat itu juga disetujui oleh pihak pemerintah daerah. Nah, kenapa? Pertama, mungkin pengajuannya sudah melampaui tepat. Kayak gitu Pak. Maka kemudian oleh pemerintah daerah ditolak. Kemudian yang kedua, dia juga bisa bahwa proposal itu tidak lengkap, gitu loh. Jadi proposal itu tidak lengkap, sehingga terus kemudian karena tidak lengkap, walaupun sudah dibikin namanya listnya itu, tapi terus kemudian hasil verifikasi dari pemerintah daerah bahwa ini tidak lengkap, yang tidak. Komposisinya bagaimana? Bahwa kita itu apa namanya Pak? Jadi ini kita kan sudah dapat 10%, ya 10% katakanlah tadi tahun 2023 apa namanya 1,8 triliun kan gitu. Nah terus bagaimana mendistribusikannya? Siapa dapat berapa? Kan gitu loh Pak. Kira-kira siapa dapat berapa itu kan cuma bukan indikatif saja. Ya, siapa dapat berapa? Nah kita kemudian mengundang para ketua fraksi yang mewakili anggotanya masing-masing. Kan gitu. Wis ini jadi ini apa namanya dana hitam, kemudian ada 13 item yang akan diisi. Belum diisi. Itu saja. Bahkan fraksi lah yang mengisi semua. Itu ditentukan dalam rapat yang saudara pilih sebagai ketua. Iya. Yang hadir dalam rapat itu adalah para ketua fraksi. Betul. Anggota tidak ya? Ya. Jadi ini rapat pimpinan lah ya? Iya. Dan yang pilih. Betul. Di situ ditentukan maksudnya. Iya. Apa pimpinan berarti hanya fraksi? Apakah kamu sudah masuk? Tidak. Nah, cuma ketua komisi tidak. Tapi kemudian pada waktu ini itu ketua komisi karena terutama komisi C, ya, terutama komisi C. Ini kan komisi C ini kan ada komisi yang khusus ya, karena dia yang dianggap sebagai komisi penghasil. Maka dia harus mendapatkan apa namanya ya, harus mendapatkan hak prerogatif lah, karena dia komisi keuangan kan gitu. Maka dia ikut gitu loh. Nah, ini nawar-nawar ya. Saya yang menjadi komisi penghasil harus dapat lebih lah dibandingkan yang lain. Ya kita ya, saya sebagai ketua rapat ya menyerahkan saja, monggo silahkan saja. Ya toh, ya maaf. Ya silahkan saja bahwa apa namanya disepakati aja. Jadi ini kesepakatan rapat pimpinan semua wakil ketua sudah hadir. Hadir. Termasuk pasal juga ya. Hadir. Terus juga fraksi ya. Iya. Ada 9 fraksi ya. Iya. Terus sama khusus komisi C ya. Iya. Itu katanya saudara tahu ya. Tidak kenal Pak, saya tidak Ini apa. kita sudah pilih. Iya. Nah, gitu ya. Nah, Kalau boleh tahu dari subsidi ini bagaimana penjelasannya? Ini kan bahwa ketua DPRD 40.000 ini dapatnya 40 M. iya. Dapatnya juta ya. Iya. Dari 40 juta, kalau DPRD 20 juta ini Miliar Pak.
Ya, miliar. Oh, Miliar. miliar. Ya. Ini kan 1,8 itu berarti 1,8 triliun ini anggaran di tahun 2021. 2022 Pak. 2023 ya? Iya. Ini yang terakhir ya? Ya. Apakah sama posisi ini dengan tahun sebelumnya 2020? Oh, tidak. Nah, Beda? beda-beda. Ya, atau berbeda? Beda. Jadi setiap pimpinan juga akan beda-beda. Sarannya Beda-beda. Iya. Iya. Oh, baik. Kalau Nah, jadi kalau saya sampaikan, kalau saya ini saya itu sebagai anggota DPRD juga masih dapat, kemudian sebagai fraksional juga masih dapat, sebagai banggar juga masih dapat, sebagai bamus juga dapat. ya, Ya. baik. Kalau di jumlah semua itu 50. 24 miliar ya? Ya. Ini kan dari 24 Ya. PPRD 40 miliar, yang PPRD 10 miliar, Ya. Ketua Bangga 25 miliar, Ketua Bamus 400 juta, dan fraksional 1 miliar. Ya. Total 64 miliar. Betul. Tahun sebelumnya 2022 Berbeda lagi Pak. berbeda lagi. Berbeda lagi. Oh, terkait dengan data alokasinya pasar sudah tahu nggak? Ya ini kan bisa dilihat Pak. Sudah gitu ya? Ya dari sini kan sudah nampak semua sebenarnya. Kalau di 2000 kalau di data kita ini yang 2020 pasar itu alokasinya 98 miliar 3 juta 172 ribu. Kalau di pakai keluar sekitar 98 miliar, saudara berapa bisa lah Ya, jadi begini Pak. 90 sekian itu semua. Ya, Pak. Apakah itu miliknya sendiri atau tidak titipan teman yang lain? Itu saja. ada seperti itu. Ya ada juga. Jadi yang itu tidak mengambil. Ya bukan tidak mengambil. Titip pelaksanaan. Ya ini pelaksanaan. Titip penyalurannya. Ya. Baik. Kalau ada teman atau ada siswa, boleh kita coba baca kepada Pak Pus tadi gitu sebenarnya ini. Terus apa benefit yang diterima oleh teman itu untuk dia menitipkan apa ini datanya dia dia sekolah. Saya nggak mengerti latar belakang mereka. Saya nggak mengerti. Karena bagi saya pribadi ini adalah satu fasilitasi saya berikan kepada keluarga saya. Dengan demikian kan saya akan mendapatkan gain politik. Ya, saya menjadi orang baik yang membantu masyarakat dan besok saya akan diterima lagi, saya akan dipilih lagi. Itu saja bagi saya. Kalau yang lain saya tidak tahu. Iya. Baik. Nah, saudara saksi ya terkait dengan pembahasan ini. Ya. Selain para unsur dari unsur dewan, ada nggak unsur yang lain yang ikut dalam rapat pembahasan ini? Jadi gini Pak, jadi setelah ini kita sepakati, ya toh, maka kemudian pimpinan ini 5 pimpinan kami, ya toh, sudah kita sepakati, inilah pembagian kita. Maka ini kita teruskan kepada Bapeda, kita teruskan kepada eksekutif, gitu loh, supaya eksekutif juga tahu bahwa saya itu dapat bagian segini. Oh gitu. Nah. Terusan, waktu membahas sampai disepakati sekian ini, apakah hanya unsur fraksi pimpinan? Ya internal kita saja Pak. Kita. Pihak eksekutifnya yang gitu dari situ. Nah, Ini ini atau mungkin staf yang ada sekon ada di situ. ya pastilah sekon harus ada. Sekon harus ada. Ya, sekon. Dalam pembahasan itu juga ada sekon. Ada. Walaupun beliau itu pasif kan gitu loh Pak. Tapi apapun beliau sebagai sekwan yang melayani kita semua, ya, beliau kan juga memfasilitasi rapat-rapat kita. Bentar Pak. Ya saya. Dalam rapat yang ini kita langsung fokus. Ya. Ada nggak sektor itu? Tidak. Kalau ini loh Pak ya. Sehingga saya tidak. Ada yang lain? Ya rapat-rapat yang lain yang sebelum-sebelumnya juga rapat-rapat itu. Ini kan tidak hanya ini menentukan menentukan besaran, kemudian ini diteruskan kepada Bapeda dan Bapeda juga apa kita undang, ya sekwan ada karena sekwan itu kan
kan bawahnya sekda. Ya. Kalau sekwan itu sendiri tahu nggak tentang jatah-jatah itu? Ya karena ini kan formal kita berikan kepada Bapak Daya, tahu saja Pak, masa nggak tahu. Dan bagaimana terus kemudian beliau juga ada stafnya yang jadi penghubung masa beliau nggak tahu. Pikiran saya seperti itu, masa nggak tahu gitu ya? Ada ya? Saya tidak bisa jawab yang beliau. Ya. Ya kan, Pak? Mengatakan formal, Iya. ini formal. Ya, berarti pekerja juga tahu mengenai alokasi dana formal. Iya. Jadi katanya Pak Usman itu berapa tahu? Tahu. Katanya Pak Sahar berapa tahu? Tahu. Nah, itu pekerja tahu ya. Tahu. Saat itu pekerja siapa? Pak Yang Yasin. Bapak Daya Pak Yasin. Yasin. Dimulai 2022 tahun. Oh tidak Pak, berganti-ganti. Jadi tahun 2000 itu kalau saya tidak salah Pak Budi, terus kemudian Pak Budi pensiun, terus ganti lagi siapa, terus meninggal dunia, baru kemudian PLT Pak Yasin yang dibentuknya Pak Yasin. Pak Yasin itu mulai jadi Bapeda itu tahun 2022, dulu yang Bapeda lama meninggal dirangkap oleh Pak Budi. Jadi BPKAD, beliau BPKAD juga sebagai Bapeda, terus kemudian Bapedanya tahun 2022 itu diisi Pak Yasin, ya Pak Budi kembali. Baik. Kalau Jadi tidak baik. Sekda siapa saja yang tahu ini sudah dari sekda ini. ya mulai dari Pak Heru dulu juga, Pak Heru Cahyono ya tahu, kemudian semua sekda itu tahu Pak. Jadi siapapun sekdanya pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu karena nanti Termasuk sekda yang jadi PC yang terakhir ada. ya tahu Pak Wakil Pak Budi. Maka jadi tahu juga. Ya, tahu. Bahasa ini dari itu. Ya tinggal masa kerja dia masa kapan, kan gitu saja. Karena masa kerja beliau di kapan. Kalau masa kerja beliau itu adalah masa kita itu menyusun APBD atau APBD, ya beliau tahu. Jadi kalau Pak Heru, sekdanya Pak Heru juga tahu. Tahu. Pak Budi juga tahu. Tahu. Kalau sekdanya Pak Joko siapa? Pak Adi Karyono. Sekarang siapa? Pak Adi Karyono. Pak Adi Karyono. Adi Karyono. Iya, dia tahu Pak. Tahu Pak Adi Iya, Karyono. tahu. Semua tahu. Kalau sekwannya, sekwannya apa sekarang ini? Pak Adi, ya, Dokter Adi ya? ya, Pak Itu Adi. juga tahu Pak Adi. Ya tahu, karena iya, karena begini, setelah ini selesai kita bahas secara internal, maka kemudian kita mengundang TABD. Jadi tim anggaran pemerintah daerah. Tim anggaran pemerintah daerah itu ketuanya adalah Bapeda. Anggotanya itu adalah sekda ya, jadi ketuanya itu sekda, kemudian anggotanya itu adalah ketua Bapeda, ketua badan bidang pendapatan, jadi badan pendapatan, kemudian BPKAD. Jadi BPKAD itu badan keuangan dan aset pemerintah provinsi. Jadi itu Pak. Nah, kita mengundang mereka dan kita menyampaikan, menyerahkan data ini kepada beliau-beliau. Ini kan beliau ini kan didampingi oleh sekwan kita. Jadi kan tidak mungkin bahwa terus kemudian kita menyerahkannya formal, bukan saya kemudian mendatangi kantor beliau menyerahkan di bawahnya. Tidak, kita di kantor menyerahkan itu secara formal kepada TAPD, dan pada saat TAPD datang sekda kan mendampingi, sekwan kan mendampingi, gitu loh. Ya, di dalam formulir tadi kan ada data yang dari Budi itu ada maraknya masing-masing di misalnya. Iya. Ini bagi formal yang disampaikan kepada TAPD. TAPD. Waktu membahas itu, apakah juga ada aktif di situ? Ada. Aktif ya? Ada. Karena yang mencatat itu aktif. Iya. Yang suruh ketik sesudah hasilnya kan dicatat gitu kan, pas sudah hasil jurnal, kemudian kan ketik apa ya aktif, apa lagi? Saudara kasih ya, apa tujuan DPRD ketika menyampaikan bahwa voting anggaran ini apa sih data hibahnya ke
tujuannya apa? Ya, Masih beda-beda ini. Ya, betul. Jadi kalau apa ini di tahun 2020 Pak Sari sebenarnya 1,8 miliar, 2021 ada 6 miliar, terus 2022 ada 7 miliar sekian, 2023 sudah 18 sekian, kan sudah beda di tahun. Ya. Kan sudah plotting alokasi begitu pimpinan, Ya. anggota, Beda-beda. ketika disampaikan sudah terlaporkan pada eksekutif melalui ketua betul Ya, iya. Jadi sebenarnya supaya kita itu sebenarnya tujuannya agar jelas masing-masing hak. Kalau itu dikatakan hak yang sifatnya relatif, ya, agar kita tahu sebenarnya hak kita itu berapa. Itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua, saya ini namanya bahwa saya begini Pak. Ada juga terkadang kita sepakat seperti ini, tapi terus kemudian nanti keluarnya tidak seperti ini. Nah, karena ya ada mungkin fraksi atau apa punya kepentingan lain, lobby sendiri ada. Nah, saya tidak mau gitu. Jadi ya sudah, kita semua tahu berapa hakmu, berapa hak saya kamu kasih berapa terserah kamu. Tapi sudah, ya ini saja, ya, jangan ada yang lain-lain. Ini untuk tahun 2023 Pak. Ya tadi ya, itu kan untuk tahun 2023. Jadi pada awal Maret tahun 2022 Pak. Ya, nah, sehingga kita ikuti gitu loh, sistem informasi terhadap daerah itu. Karena kalau tanpa masuk ke situ nggak bisa. Nah kalau ini dari mana? Nah, ini kan ada alternatif itu ya. Ya, Alternatif kartu, alternatif 2, alternatif 3. lintas kewenangan mutlak itu adalah eksekutif. Seperti itu. Nah, kemudian masyarakat mengajukan 200 juta misalnya, ya, turunnya itu 150 juta, itu juga bukan hasil evaluasi saya, tetapi itu adalah hasil evaluasinya. Nah, kalau terus kemudian ini saya evaluasi secara punya saya secara ketat, itu nanti saya akan selalu bertanya kepada eksekutif. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Dan itu terjadi. Memang terus kemudian banyak masyarakat, banyak kelompok masyarakat itu yang mengklaim. Pertama, ya walaupun tidak terlalu banyak, ada yang kemudian tidak dapat. Ada yang kemudian mengajukan ya 100 juta, tapi kemudian dapatnya cuma 50 juta. Ya saya bilang dapat 50 juta ya sudah mestinya segitulah. Kalau orang namanya minta itu kan dikasih aja sudah cukup, itu aja. Ya, dalam untuk memastikan bahwa apakah dapat operator mengawal datanya dari BNPB itu tetap semuanya. Tapi sebenarnya menerima termasuk pasal juga sama seperti itu. Tapi ada yang harus di apa ini kota atau masyarakat yang untuk saudara itu. Betul. Kalau itu dari Mestinya memang dikawal terus, mestinya dikawal terus. Kan teman-teman saya, kalau saya mengawalnya itu dengan kita, kan gitu Pak ya. Karena saya paham bahwa tidak semua yang diajukan itu akan disetujui, atau yang sudah disetujui pun tidak senilai yang diharapkan oleh masyarakat. Nah ini nanti saya itu sebagai ketua dewan ini akan terus kemudian ya akan komplain dan itu bagi saya tidak bagus untuk menjaga hubungan kerja yang baik dengan pemerintah. Itu tidak bagus. Makanya ya dengan masyarakat yang kemudian belum dapat ya saya anjurkan untuk mengajukan lagi, atau terus kemudian yang mintanya
100 dapat 50, ya saya katakan ya sudahlah, itu kan rezeki. Ya, namanya kita minta, namanya kita apa ya sudah terimalah apa adanya, ya gitu aja. Pasti ya kalau di saudara Ya, apa namanya? Kalau kabar burung saya dengar, kalau tidak dengar saya itu bohong, gitu. Tapi apakah itu benar atau tidak, saya sendiri pun juga tidak tahu. Kabar burung ada, sebarang. Ya itu sejak dulu sudah seperti itu, Pak. di periode kapan? Ya di periode saya yang pertama juga sudah seperti itu. Sudah ada seperti itu. Sudah ada kabar-kabar itu. Iya. Artinya Anda membayar bukan untuk koleksi iklan tahun ya. Ya itu kabar burung. Kabar burung. Iya kabar burung. Tapi apa kabar burung? Berapa nilai pasarannya? Istilahnya nilai yang permasalahan berapa? Yang kayak industri. Saya tidak tahu, Pak. Dari mana? Ya, apakah di internal tidak di ataukah di masyarakat secara umum atau sudah bukan? Apa yang saudara maksud dengan kabar burung? Ya itu tadi Pak, tentang apa namanya adanya ijol, adanya terus kemudian apa fee. Lalu burung dari mana berkabar burung? Jadi kalau istilah kemudian Saudara yang menggunakan itu toh? iya ini kan istilah. Dari mana saudara dengan itu? Kalau saudara bilang kabar burung dari mana? Burungnya dari mana? Ya memang belum tidak ada yang bisa bicara. Ya mohon maaf ya. Jadi saya mendengar kabar dari masyarakat ada kan begitu. Ya, Dari masyarakat ada. ya Kalau bahwa Bapak Dewan sendiri pernah saudara dengar ada kabar seperti itu? tidak ada yang mulia, tidak ada. Tapi di masyarakat bahkan itu juga menjadi materi terkadang kelompok masyarakat itu demo karena ada hal-hal yang seperti itu. Ya saya hadapi, saya bilang kalau memang kalian menerima ada buktinya, maka tidak bukti itu tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi itu saja. Nah itu bukan otoritas saya. Jadi saudara dengar di masyarakat sendiri. Di masyarakat sendiri seperti itu. Ya. Lanjut, saya masih yang ini. Apakah setuju pada Secara dewannya. orang dewan atau Ya. orang tertentu? Dan secara umum dewan. Secara umum. Ya dewan. Apa yang disebutkan intinya? Dan kapan kejadiannya? Itu sudah bolak-balik Pak. Belum balik saya begitu. Iya bolak-balik saya begitu. Tiap tahun itu terjadi. Ya. Tiap tahun terjadi Pak. Apa yang disampaikan? Ada pertanyaan? Ya keberatannya bahwa mereka kita itu dianggap sebagai apa koruptor dan sebagainya kan begitu loh. Ya karena ada apa namanya ada fee gitulah seperti itu. Yang di Ya, pukul kita. ya, dewan. Berapa besarannya? Kalau itu tuh ya, yang didemokan itu ada sampai 40%. Tapi kan saya pikir juga itu kan ya sedikit ya. 40% macam-macam dari yang disalurkan. Makanya saya tidak menanggapi. Ya kalau memang kamu punya data tentang itu ya silakan saja. Oke, sudah pasti ya. Ya. Kalau ketika diurus itu tentu di jalan internal DPR itu dibahas gimana? Banyak hal yang dibahas, tapi juga banyak hal yang juga tidak dibahas, gitu Pak. Karena Terkait dengan tadi sebenarnya ada beberapa di masyarakat mengenai saya sampaikan itu, dibahas ya. saya sampaikan di dalam rapat pandangan negara, di dalam rapat bangku saya sampaikan. Dibahas. Tidak dibahas, saya sampaikan. Ya, saya Bisa sampaikan. lewat aja. Ya, saya sampaikan. Jadi tidak penting berarti. Tidak tahu saya. Yang mau kita, ya. Jadi kalau terkaitnya monitoring dan evaluasi terhadap dana mobil ini, Tidak ada mekanisme kita yang apa namanya yang mulia untuk melakukan evaluasi atau monitoring. kalau tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi, bagaimana melihat keberhasilan dari program COVID?
semua yang punya kewenangan, yang punya apa namanya, punya hak untuk melakukan monitoring tentang keberhasilan dana konkret dan sebagainya, evaluasi terhadap itu semua ada di eksekutif. Jadi tolak ukurnya ada. Iya, tapi dana aspirasi ini kan berasal dari saudara. Betul, betul. Artinya itu gagasan Iya, dari para anggota dewan yang terhormat betul. yang terakhir dia memilih. Iya, Lalu saudara sendiri mendengarkan bahwa ada masalah, iya, meskipun itu kabar burung yang burungnya tidak jelas diurus dari mana. Tapi ini bertahun-tahun. betul. Kami mau tanya terkait kebijakan ini. Karena ini kan saudara bilang kabar burung, tapi ini bertahun-tahun ada orang demo, duit yang tidak memiliki rakyat. Makanya kami tanya, masa nggak ada evaluasi kalau di bertahun-tahun? Maka tadi saudara menjelaskan, semenjak saya periode pertama itu sudah ada. Dan dalam biaya saudara periode pertama tahun 2004 kalau nggak salah. Ya, betul. Berarti hampir berapa tahun itu boleh kita? 20 tahun. Itu. Mohon maaf, yang mulia, boleh saya jawab ya. Kami tidak punya infrastruktur untuk melakukan itu. DPRD itu tidak punya infrastruktur untuk melakukan evaluasi. Ini saya melihat itu hal yang apa ya? Termasuk juga yang saudara bilang tadi, ini dana aspirasi, tapi bisa diajukan ke orang lain. Kalau begitu, aspirasi siapa? Dana seharusnya dana aspirasi dia, berarti kepada orang-orang yang memberikan kepada aspirasi sama dia. Lalu dia bisa kasih dengan orang lain. Di mana nilai aspirasinya? Kalau itu disebut nilai aspirasi gitu. Itu dong. Masa aspirasi diajukan lagi, Pak? Bapak itu kan banyak mengaspirasi kami. Masa aspirasi lagi Bapak ajukan dengan orang lain? Ya, saya tidak bisa jawab itu yang mulia. Tidak bisa jawab. Karena saya bukan. Tapi faktanya seperti itu kok. Ada, tapi bukan saya. Itu loh yang Saya juga akan berubah. Itu yang mulia. Cuma sebagai saksi, sebagai ketua DPR, Betul. kami bertanya Iya. ke media, ya, menggali informasi itu Iya. terkait perkara ini. Lanjut. Apa namanya? Ya yang marak seperti itulah. Dan juga menuntut segera dibahasnya tentang rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Nah, mereka ini menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat, baik kepada presiden maupun kepada DPR RI. Nah, tapi kan tidak mungkin mereka diminta di sana, mereka diminta di daerah. Kita diminta untuk meneruskan. Nah, ini tidak sesuai dengan anggaran APBD itu menjadi APBD provinsi, Iya, menjadi domain pengawasannya di provinsi. betul. Termasuk dari Proker juga menjadi domain memantau atau pengawasannya di provinsi. Betul. Betul ya? Betul. Tapi tadi ada beberapa kebasan di musim itu tidak mendapat pengawasan evaluasi. Jadi ya, saya tahu. Ya, saudara saksi, pernah saudara tadi kan kalau saya banyak paling banyak PV yang digunakan ya. Iya. Kalau saya punya tak saat ini, ya, yang saya katakan oleh pimpinan ada beberapa di sosial yang tidak tahu. Sampai hari ini sudah tahu. Jadi sebenarnya Ya, tidak tahu saya. Dan dapat kabar burung terkait itu. Saya belum ingat. Ya, mohon maaf. anak sendiri kemarin persidangan berarti tidak tahu berapa fee Tidak yang tahu saya. Yang namanya pengurus itu kan juga tidak punya apa namanya, tidak ada bantuan untuk mereka dalam konteks materi untuk mereka melakukan pengurusan. Kalau saudara sendiri, gaji tidak produk saudara. Dan karena mereka adalah pengurus dan saya pengurus partai juga, saya juga tidak digaji.
Dan mereka juga yang punya idealisme menjadi pengurus partai, ya mereka yang oke, bantulah rakyat. Jadi Ya, orang kan? saudara memang kena ini bagian dari kerja-kerja partai, Iya, sehingga tidak digaji. tidak digaji. Iya, Hebat ya. jadi memang begitu, kan gitu. Namanya pengurus. Sama juga Kalau dengan orang bekerja 1 kali 2 kali nggak digaji wajar, tapi kalau sering bekerja tak dapat gaji menjadi pertanyaan juga itu. Kehebatannya gitu. Saudara nggak gaji? Nah, Kalau teman-teman yang lain, nah, saudara dapat informasi kabar buruk gaji? tidak ada yang digaji. Kami tidak ada yang digaji. Saya di luar partai saudara. Dalam Maksud saya di luar partai saudara. ya itu biarkan apa itu kita nggak kalau saya itu betul yang mulia kalau kami tidak digaji kalau Dia melanjutkan 50 juta per 1 tim. Ya, jadi hampir 50 juta Pak. Hampir 50. Per 1 kali reses. Per 1 kali reses. Saya juga nggak begitu apa ya. Kalau tadi kan dalam 1 tahun ada 3 periode Iya, reses itu. iya. 1 kali reses berapa kali reses itu? Berapa kali? 6 kali. Iya, 6 kali. Berarti 6 kali 3, 18. Iya, Rata-rata sekitar 50. 50. Juta ya. Dulu mula-mula Nah sekarang ini. Ya. Di aplikasi dalam tingkat 4. Iya. Tapi begini, masih ada instrumennya, tapi sudah tidak saya pakai. Nomor handphonenya? Saudara ada di handphone atau ada di nomor HP? Setelah Galaxy itu ganti saja. Apa? Sudah kurang lebih Di keterangan saksi Januari 2023. ya kurang lebih 2 bulan. Ya. Ganti ya. Nomor yang lama? Nomor yang lama gimana? Ada deh, Hah? ada deh. Ini keterangan itu beda. Jadi yang mulia, di pada saat ditanyakan oleh diri, dia nomor berapa? 8. Saya akan memiliki 1 handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 4. Nomor ini yang pertama. Ya, yang pertama. Nomor yang saya adalah 0878114866 sama yang tadi. Saya menggunakan nomor tersebut sejak bulan Januari 2023. Betul. Nomor tersebut juga digunakan sebagai aplikasi WhatsApp. Ya. B. Sebelumnya saya menggunakan nomor 0878651326 sudah saya buang. Ya. C. Saya tidak memiliki HP dan nomor handphone lainnya. Itu keterangan. Betul. Betul ya? Betul. Kenapa dibuang? Begini Pak. Nah, ini jadi pertanyaan. Ya. Karena ini Januari 2023. Betul. OTP-nya apa? Desember Tahun 2022. 2022. Iya. Katanya ada OTP dengan. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Kenapa dibuang? Saya jawab. Ya. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak, sebenarnya saya juga tidak menggantinya gitu, tidak menggantinya nomor itu. Sejak lama ya satu yang pertama tadi itu sebelum saya ganti Samsung itu ya sudah cuma satu itu saja. Tiba-tiba suatu saat saya pulang itu, dan itu saya sampaikan pada waktu saya di barisan pendidikan. Saya sampaikan Pak, Apa yang salah? bahwa suatu saat di awal bulan Januari itu saya pulang dari acara pengajian di daerah Nganjuk sana, handphone saya mati di sana. Kayak berapa sudah. Nah, begitu sampai di rumah, ya, Kapan? ya sekitar awal Januari. Januari. Ya, awal Januari. Saya masuk itu, terus kemudian sampai di rumah saya cas. Saya cas. Nah, begitu saya cas,
kemudian saya buka WA-nya, kan apa saya pikir ada yang pesan-pesan masuk ke saya buka WA-nya, dia itu mengalami trouble, minta supaya saya mendownload kembali. Saya coba untuk mendownload kembali, tidak bisa. Itu trouble, sungguh trouble. Saya minta mendownload kembali, tidak bisa. Ya sudah. Wah, ini berarti bahwa saya ada yang mungkin nomor telepon saya itu ada yang hack. Kan seperti itu saja pikirannya. Ya sudah. Saya buang. Nah, maka kemudian saya ganti Samsung. Kan gitu Pak ya. Samsung pada waktu saya pertama kali diperiksa di BPKB, ya itu yang saya pegang Samsung. Dan saya tunjukkan, saya makan begitu juga. Nah itu juga sama, jadi sama. Tapi nomornya tidak diperbaiki ya, tidak diminta nomor yang lama itu tidak bisa kembali. Tidak. Tapi nomor di bawah. Iya. Tidak. Oke. Jadi nomor betul ya, nomor HP tadi yang disebutkan sesuai dengan kata tadi nomor 8 HP pertama ya. Ya. Pemeriksaan tanggal 5 Januari 2023 di kantor BPKB. BPKB. Ya. Ya. Tidak bisa, kalau instansi terkait tidak bisa. Gimana? Ya, bahwa usulan itu dilewatkan saya sebagai ketua dewan, sebagai anggota dewan, ya sebagai aspirator, dilewatkan saya. Apakah itu dia ketemu saya atau tidak ketemu saya itu persoalan lain. Karena di daerah itu ada korlam, gitu loh. Jadi dia bisa melewati korlam itu, kan gitu loh. Nah nanti korlam itu kemudian atas nama saya menyampaikannya kepada yang diberi yang diberi. Bentuknya tanda tangan, nama. Oh, enggak Pak, proposal. Nah, maksudnya ini aspiratornya Pak Mahar. Ya. Tahunya dari mana? Ya, siapa yang membawa? Siapa yang membawa? Iya, siapa yang membawa ke ke penghubung ini siapa gitu? Maksudnya apakah ada nama di situ? Oh, nah. Hanya orang itu langsung sebagai Iya. penghubungnya. Iya, penghubungnya. Ya, boleh dialihkan ke siapa gitu kan ya. Kalau saya sudah jatah si A, nggak boleh dialihkan. Nah, ini sekarang ditanya begini, kan kalian ya para anggota DPRD itu kan pembuat ketentuan, pembuat Tadi kan kalau saksi menyatakan